diterapkan. Jadi bukan kurikulum baru ya teman-teman semuanya ya, tapi ini adalah sebuah pendekatan. Karena apa? Kemarin ini cerita beneran. Kenapa saya kemarin bikin postingan itu di Instagram saya jangan jadi guru juga ini cerita dari teman saya. Kemarin saya tuh ketemu salah satu teman cerita. Pak, kemarin ada sosialisasi dari pengawas bahwa kurikulum Merdeka, kurikulum nasional akan diubah namanya kurikulum deep learning. Ini kan bikin was-was ya, padahal kan bukan kurikulum baru. Karena apa? Ketika kurikulum baru yang dimunculkan, khawatirnya teman-teman itu udah mikir nanti formatnya kayak apa, administrasinya kayak apa, apakah banyak hal yang diubah atau tidak. Itu yang akhirnya bikin mikir kan ya teman-teman semuanya. Nah, seperti banyak yang disampaikan Pak Abe Mukti, deep learning itu bukan kurikulum baru, tapi ini pendekatan teman-teman semuanya yang diperkenalkan dan harapannya bisa membuat kelas teman-teman lebih kontekstual, membuat kelas teman-teman bisa lebih mendekatkan murid dengan kehidupan teman-teman semuanya. Ini yang apa namanya diharapkan oleh deep learning itu sendiri ya. Jadi deep learning itu bukan kurikulum baru dan harapannya bisa membuat kurikulum kemarin bisa lebih baik lagi. Membuat pembelajaran yang mungkin kemarin kita kenal diferensiasi, kenal asesmen awal, asesmen formatif, asesmen sumatif itu lebih kerasa ke muridnya teman-teman semuanya dengan adanya deep learning ini gitu ya. Oke, next. Setuju nggak? Nol jika tidak setuju, 7 jika setuju. Pernyataan kedua, deep learning itu hanya bisa diterapkan di kurikulum nasional sekarang. Setuju nggak? Ini kan karena tadi kan kita bilang pendekatan. Setuju nggak bahwa ini hanya bisa diterapkan di kurikulum nasional sekarang? Oke, nol kebanyakan ya. Siap. Yes, benar teman-teman semuanya. Ya, saya juga nggak setuju. Deep learning itu udah lahir dari lama gitu ya. Bahkan tahun 90-an, tahun 2010-an itu udah lahir. Bahkan bukunya Fulan juga terbit kan di tahun itu di kurikulum apapun, karena ini sebuah pendekatan, sekali lagi, ini adalah sebuah pendekatan, jadi di kurikulum apapun, deep learning bisa diterapkan, gitu ya, teman-teman semuanya. Teman-teman mau menerapkan deep learning di KTSP, teman-teman mau nerapin deep learning di K13, teman-teman bahkan nerapin deep learning pada KBK, kurikulum Merdeka, ataupun kurikulum apapun itu bisa. Karena deep learning itu bukan kurikulum, tapi sebuah pendekatan, jadi bisa diterapkan di kurikulum apapun Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Jadi ini buat refleksi awal dulu, buat pemahaman awal. Berikutnya, setuju nggak deep learning itu hanya dapat diterapkan pada mapel tertentu? Kayaknya hanya bisa di mapel-mapel bahasa seni. Kalau kayak matematika, fisika nggak bisa deh gitu. Setuju nggak Bapak Ibu semuanya? Ya, kebanyakan nol ya. Yes, teman-teman semuanya, deep learning itu bahkan bisa diterapkan di berbagai jenjang. TK bisa, SD bisa, SMP bisa, di mapel apapun. Nanti saya ada contohnya gitu ya. Saya guru bahasa Indonesia, tapi ada beberapa contoh, ada guru fisika, ada guru matematika yang juga menerapkan deep learning dan bisa teman-teman semuanya. Tuh ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah menuliskan di kolom komentar. eh Next. Setuju nggak siswa yang terbiasa belajar secara deep learning, pembelajarannya mendalam, akan kesulitan mengerjakan soal-soal tes yang bersifat teoritis? Ini kalau masuk SBMPTN atau apa yang teoritis mereka pasti nggak bisa karena setiap hari-hari deep learning, praktek di lapangan gitu ya. Oke, setuju nggak teman-teman semuanya? Silakan dituliskan di kolom komentar. Sambil sekali lagi teman-teman semuanya, tadi link Zoom-nya boleh loh disebar-sebar. Ini semoga bisa sampai 1.000 nih pesertanya ya ke teman-teman semuanya. Oke, kebanyakan nggak setuju ya. Yes, teman-teman semuanya. Saya pernah baca sebuah penelitian, seorang guru melakukan pembelajaran berbasis project di kelasnya gitu ya teman-teman semuanya. Dan ternyata dibandingkan guru yang nggak melakukan pembelajaran berbasis project, nilai anak-anaknya mungkin mengerjakan soal teoritis juga lebih bagus yang kelas yang pembelajaran berbasis project. Ini ada penelitiannya teman-teman semuanya gitu. Ketika pembelajaran berbasis project, pembelajaran yang deep dengan mengkaitkan banyak kompetensi itu hasilnya lebih bagus. Ada penelitiannya nanti bisa dicek teman-teman semuanya. Jadi walaupun pembelajaran deep learning nggak sekedar hanya drilling, tapi ternyata murid masih bisa teorinya masih bisa bahkan teorinya bisa nggak sekedar hanya di permukaan, pemahaman konsepnya lebih bagus teman-teman semuanya.
Oke, berikutnya deep learning itu harus pakai teknologi canggih. Ini tambahin canggih deh kalau teknologi pasti. Teknologi canggih, setuju nggak teman-teman? Harus pakai teknologi canggih. Yes, nggak harus pakai teknologi canggih ya, tapi bisa pakai teknologi teman-teman semuanya. Baik, saya akan mulai teman-teman semuanya dari apa namanya praktek baik saya. Saya selalu cerita dengan praktek baik karena mungkin biar teman-teman tahu langsung ya prakteknya di lapangan tuh kayak apa sih gitu. Saya mau cerita ini. Suatu hari tuh saya ngasih tugas ke anak-anak teman-teman semuanya. Saya guru bahasa Indonesia. Anak-anak silahkan ya tugas-tugasnya ya tugas-tugas yang seperti guru-guru kebanyakan. Saya biasanya kan memang mewajibkan, bener nggak teman-teman kayak gini juga nggak? Mewajibkan murid-muridnya beli LKS. Pernah nggak kayak gitu? Saya kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi saya mewajibin anak-anak beli LKS. Jadi itu LKS tuh kayak tools, alat yang selalu saya gunakan di akhir pembelajaran. Setelah saya nyampein materi, selalu pakai LKS. Pernah nggak Bapak Ibu kayak gitu, teman-teman semuanya? Mungkin bisa dituliskan di kolom komentar jika pernah dan punya pengalaman. Saya kayak gitu, teman-teman semuanya. Ini yang pernah gitu kan. Nah, itu yang saya lakukan gitu. Pada waktu itu ada sebuah materi, saya minta anak-anak silahkan ya besok kerjakan LKS-nya. Saya nggak mau tahu, pokoknya kerjain LKS-nya halaman 30 sampai halaman 35 gitu. Semuanya dikerjain pilihan ganda dan isinya. Besok pertemuan berikutnya minggu depan harus dikumpulkan. Saya kayak gitu ke murid-murid teman-teman semuanya. Harus dikumpulkan gitu. Kemudian satu minggu berjalan, saya kasih kesempatan mereka mengerjakan. Satu minggu setelahnya saya tagih teman-teman semuanya ketika masuk kelas. Oke, kita kan udah sepakat minggu lalu teman-teman ngerjain LKS. Kemudian pada ngumpulin LKS, saya hitung jumlah muridnya tuh kayak adanya 30 gitu. Setelah saya hitung kok ada 29 doang. Satu lagi di mana ini? Siapa yang nggak ngerjain? Seorang perempuan ini beneran, seorang murid perempuan angkat tangan teman-teman semuanya yang duduknya agak belakang. Saya samperin dia. Kenapa kamu nggak ngerjain? Dia cuma diem aja gitu ya. Karena dia diem, saya ambil LKS-nya dan ini beneran saya bikin sakit hati saya sih sebenarnya kalau ingat. Saya lempar LKS-nya ke wajah dia teman-teman. Kamu nggak ngargain saya sebagai guru gitu. Saya kayak gitu. Ini beneran. Saya ingat dia itu pernah ngerjain tugas matematika guru-guru yang kelihatan killer lah. Bahkan sembunyi-sembunyi di mapel saya teman-teman semuanya. Kamu nggak ngehargain saya sebagai guru ya, karena saya pernah lihat kamu ngerjain LKS mapel lainnya saat saya sedang ngajar. Saya nggak ngurmatin saya, apakah saya harus marah-marah dulu? Apakah saya harus jadi guru yang killer dulu agar kamu ngerjain? Bapak Ibu pernah nggak sih kayak gitu? Ngerasa sakit hati? Nah, teman-teman ini saya mohon izin di kolom komentar ada yang namanya Ice. Ini sering banget masuk di beberapa kali webinar. Mungkin admin bisa ngeklik terlebih dahulu ya teman-teman semuanya ya. Jangan diklik teman-teman. Ini apa namanya phishing penipuan. Silakan admin mungkin bisa di-kick terlebih dahulu IC-nya. Ini bahaya teman-teman semuanya. Nah, biasanya nanti masuk lagi dengan nama yang lainnya gitu ya. Mungkin bisa di-kick terlebih dahulu si IC ini, teman-teman admin. Saya coba bantu nge-kick ya sebelum saya lanjutin. Ini soalnya nggak kondusif nantinya. Bahaya teman-teman jangan masuk grup itu. Ya ini ganggu. Teman-teman kerasa ya orang itu sering masuk dan nggak tahu siapa teman-teman semuanya. Oke, tips saya mulai teman-teman semuanya tadi pernah nggak ngerasa kayak gitu, ngerasa bahwa kayak diselingkuhin gitu ya, kamu ngerjain tugas yang lainnya, tugas saya nggak dikerjain gitu. Akhirnya saya marah teman-teman sama anak itu gitu. Dia nggak ngerjain LKS. Nah, suatu hari teman-teman semuanya, saya melihat anak yang nggak mengerjakan LKS itu. Jadi saat saya pulang sekolah, saya naik motor, teman-teman semuanya, saya naik motor berhenti di sawah gitu ya. Saya melihat anak itu dari kejauhan. Ngapain dia ke sawah gitu? Saya melihat dia menyusuri sawah dan sampai di tengah sawah, ternyata dia sedang membantu. Ini anak perempuan, dia membantu ayahnya sedang bikin batu bata, teman-teman semuanya. Ini beneran. Dan dia dekat di sekolah saya teman-teman semuanya. Dan saya mikir habis itu, apakah tugas-tugas LKS, tugas-tugas yang saya berikan sudah membantu hidupnya ya? Jangan-jangan tugas yang selama ini saya berikan
hanya formalitas doang. Dan ini nggak sekedar hanya dia saja, jangan-jangan ke murid-murid yang lainnya. Mereka ngerjain tugas hanya takut kepada saya. Mereka ngerjain tugas hanya ingin dapat ijazah, dapat nilai bagus, tapi sebenarnya mereka ngerasa nggak dapat apa-apa dari belajar dari saya, dari ngerjain LKS, dari hal-hal yang mereka baca di buku. Karena mungkin mereka terpaksa, mereka nggak tahu why-nya. Apa gunanya untuk mereka? Apa gunanya untuk kehidupan keluargaku? Apakah bisa bikin sejahtera? Karena selama ini mungkin saya sebagai guru juga kayak gitu. Yang penting yang ada di kurikulum selesai. Yang penting semua materi rampung gitu. Jadi saya ngerasa tugas saya selesai teman-teman semuanya. Dan hal ini tuh bikin kayak saya tertampar sih teman-teman semuanya. Ya, eh, itu teman-teman semuanya. Ini yang saya rasakan pada waktu itu. Saya kayaknya harus berubah deh. Saya nggak bisa masuk kelas, nyampein materi ya yang ada di buku paket, ngajak mereka baca buku, kemudian ngajak mereka ngerjain LKS, tapi nggak pernah ngaitin dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka selama ini. Bagaimana apakah pembelajaran bisa membuat mereka lancar komunikasi di masyarakat? Apakah pembelajaran bisa membuat mereka bisa lebih berpikir kritis sehingga anak seperti anak perempuan tadi nggak gampang ditipu ketika di masyarakat, sehingga bisnis ayahnya batu bata itu bisa dibantu dengan kreativitas dia yang sudah diasah di sekolahan. Kayaknya saya harus kayak gitu deh. Selama ini kayak nggak kayak gitu. Selama ini saya hanya formalitas ngabisin materi saja. Selama ini saya hanya melakukan apa yang ya saya lihat selama ini ke guru-guru yang lainnya. Saya harus berubah gitu teman. Gini teman-teman. Jadi kayak dulu saya kayak gini ya. Misalnya masuk materi baru, materinya misalnya gurindam. Anak-anak silahkan baca buku paketnya gitu. Saya selalu kayak gitu ke anak-anak semuanya. Mereka baca pak buku paket Gurindam tentang Gurindam gitu. Karena saya ngerasa pada waktu itu belajar Gurindam itu untuk apa sih? Saya nggak pernah tahu way-nya. Saya nggak pernah nyampein ke anak-anak. Nah, kamu belajar ini untuk ini. Kamu belajar itu untuk itu. Saya nggak pernah nyampein itu ke anak-anak. Yang saya lakukan yaitu pokoknya baca, pokoknya selesaikan karena itu yang ada di kurikulum. Nah, salah satunya Gurindam tadi. Kemudian ya udah asesmennya asesmen yang kayak tadi itu LKS, ngerjain LKPD, kemudian dan LKPD-nya biasanya standar soal-soalnya. Misalnya lanjutkan Gurindam berikut ini. Ya, kalau Gurindamnya ini termasuk ciri-ciri yang mana? Sebutkan karakteristik Gurindam selalu kayak gitu teman-teman semuanya. Dan coba mikir teman-teman, apa sih gunanya belajar hal-hal kayak gitu sama kehidupan mereka kalau kitanya aja gurunya nggak mencoba mengaitkan. Mungkin ya 1 bulan, 1 minggu, 2 minggu setelahnya mereka akan lupa teman-teman semuanya dan nggak tahu yang dipelajarinya untuk apa. Itu bahkan satu materi, bayangkan satu mapel ada berapa materi, ada berapa mapel di sekolah, berapa mereka akan lupa, berapa yang mereka akan ingat. Nah, itu tantangannya teman-teman semuanya. Bahkan Semeru pun bilang kayak gini, penelitian yang dilakukan Semeru, dia bilang kayak gini, belajar bersekolah tapi nggak belajar. Jadi banyak murid yang datang ke sekolah tapi sebenarnya nggak dapat apa-apa. Ada penelitiannya teman-teman dan itu dilakukan dari tahun 2010 kayaknya sampai tahun 2014 atau 16 gitu ya. Ternyata murid-murid yang belajar itu learning loss, yang dipelajari hilang gitu. Nah ini kan mengkhawatirkan ya teman-teman semuanya. Saya ngerasa saya nggak boleh kayak gini terus. Saya harus berubah gitu teman-teman semuanya. Nah ini kalau dalam bukunya John Hattie, Visible Learning for Teacher, yang saya lakukan tadi teman-teman semuanya ini namanya surface learning. Sorry, ini sebenarnya saya copy dari materi sebelumnya ya, tapi ini yang saya lakukan itu namanya surface learning, Bapak Ibu semuanya. Ya, surface learning itu saya coba, sorry. Nah, ini namanya surface learning. Jadi surface learning itu ini ya surface learning. Ini yang saya lakukan. Saya mengajari hanya di permukaan. Yang penting anak-anak tahu ciri-cirinya, yang penting anak tahu definisinya, yang penting anak tahu contohnya, tapi nggak pernah sampai ke deep. Selama ini hanya surface di permukaan. Pembelajaran saya itu hanya di permukaan saja selama ini, Bapak Ibu semuanya. Ini kan menantang ya. Apakah pembelajaran kita udah sesuai atau belum? Yang saya lakukan selama ini surface learning.
Nah, ini yang jadi tantangan. Bagaimana pembelajaran sampai deep? Nggak apa-apa pembelajaran sampai surface learning, tapi ini biasanya hanya sampai konsepnya saja, ya. Nah, ketika selama ini banyak guru-guru yang hanya sampai surface learning, teman-teman semuanya, nggak sampai ke deep. Nah, tantangannya ke deep bagaimana agar sampai ke deep learning, gitu ya. Surface learning itu apa sih? Pendekatan pembelajaran di mana siswa menghafal informasi. Jadi hanya sekedar hafalan informasi, memahami konsepnya saja, tapi hanya di permukaan. Nah, poinnya di sini teman-teman semuanya, tanpa menghubungkan dengan pemahaman yang lebih dalam. Sebenarnya ini dan menerapkan dalam konteks lain. Jadi hanya berhenti sampai hafalan, hanya berhenti sampai pemahaman konsep tanpa diterapkan. Ya berhenti sampai di situ. Sebenarnya nggak ada yang salah, nggak ada yang salah dari surface learning, ya. Untuk mendapatkan informasi baru nggak apa-apa banget. Tapi kalau bisa pembelajaran jangan sampai di surface learning aja karena murid-murid hidup di era sekarang, hidup di era di mana apa namanya pembelajaran itu bisa harusnya lebih bermakna teman-teman semuanya gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman semuanya saya berubah ya, saya memakai konsepnya Kotaro Minami. Berubah maka kamu tak akan kalah. Bayangin saingan guru di era sekarang itu luar biasa banyak. Game online, sosial media, kemudian sekarang ada anomali gitu ya. Ada banyak hal, saingannya banyak banget. Bayangkan kalau kita nggak berubah, kalau kita nggak berbenah sebagai seorang guru, kita akan kalah teman-teman semuanya. Jadi kalau kita nggak berbenah, kita nggak berubah, kita akan kalah. Nah, Kotaro Minami kan juga akan kayak gitu ya. Dia misalnya di pertama jadi manusia Kotaro Minami. Ketika ada monster dia berubah jadi Satria Baja Hitam RX. Ketika dia akan kalah, dia akan berubah lagi jadi robo ya yang lebih kuat. Kemudian kalau dia akan berubah lagi di fase ketiga dia akan berubah jadi bio kan yang bisa menghilang jadi air dan lain sebagainya. Jadi saya belajar dari Kotaro Minami. Saya harus berubah deh. Saya nggak bisa jadi guru yang kayak kemarin ngajar masuk kelas, nyampein materi, bagiin LKS, minta mereka ngerjain LKS, hanya menggugurkan kewajiban saya sebagai guru. Saya nggak bisa kayak gitu. Apa sih tugas saya sebagai guru sebenarnya ini yang akhirnya bikin saya refleksi sih teman-teman semuanya. Saya nggak bisa kayak gitu. Akhirnya saya berubah teman-teman semuanya. Nah berubahnya kayak apa? Sebentar saya. Selamat siang. Nah, berubahnya kayak gini teman-teman semuanya. Dulunya yang sebelumnya saya menyampaikan apa Gurindam hanya baca buku kemudian saya minta mereka ngerjain di LKS, saya berubah teman-teman. Saya di awal mulai bikin pembelajaran yang berbeda, mengaplikasikan menjadi sebuah lagu rap gitu ya. Ini yang saya lakukan teman-teman semuanya. Saya berubah, saya mengaplikasikan di lagu rap. Gurindam itu termasuk puisi lama gitulah. Seperti itu. Kemudian saya memutarkan itu di kelas, kemudian saya minta anak-anak untuk menganalisis. Alih-alih saya menyampaikan gurindam itu apa, ciri-cirinya apa, saya enggak, teman-teman. Tangan, saya muterin lagu rap dan kemudian anak-anak menganalisisnya, teman-teman semuanya. Dari lagu rap tersebut dianalisis, ya, dianalisis lagu rapnya. Liriknya kayak apa, belakangnya kayak apa. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian produknya, assessmentnya saya juga nggak pakai LKS, saya berubah, saya ubah. Saya ngajak anak-anak untuk melakukan observasi sekitar, keliling-keliling sekolah. Nah, kamu kan udah belajar tentang gurindam. Belum ke sini deh. Saya ke sini. Ini contoh lagu rapnya ya, teman-teman. Kayak gini contohnya. Semoga ada suaranya ya. Contohnya kayak gini. Teman-teman bisa lihat nih. Belakangnya reng, i gitu ya. Nah, Barang siapa lupa pusreng bisa tertinggal dan hati pun blank. Jika bermain tank tanpa strategi, turret musuh takkan mudah direbut lagi. Hidup ini bukan cuma game. Jangan lupa waktu, jangan lupakan mimpi. Jika bias jadi semangat pagi, Stella bijak tanpa menyakiti. Nah, kalau teman-teman lihat tadi lirik-liriknya yang bisa pakai di lagu tadi itu lirik-lirik anak zaman sekarang gitu ya, pusreng gitu. Nah, dengan menghadirkan lirik-lirik yang ada di diksi anak zaman sekarang, anak-anak tuh sambil mikir, wah Pak Rizky kok tahu pusreng ya? Pak Rizky kok tahu ini ya? Sehingga yang tadinya matanya
lihat HP mungkin sembunyi-sembunyi lihat HP dengan adanya lirik dan lagu-lagu yang ciri khas mereka, mereka langsung to the point teman-teman ke depan. Nah dari situ mereka saya ajak untuk analisis liriknya apa, kemudian dianalisis di breakdown sama mereka. Mereka bikin kelompok satu sama lain, mereka diskusi gitu. Itu yang dilakukan. Nah setelah itu, setelah mereka paham konsepnya apa gurindam, itu saya masih berhenti sebenarnya di situ sampai di surface learning. Mereka tahu konsepnya Gurindam kayak apa. Nah, kemudian yang saya lakukan, biar nggak hanya surface learning, saya lebih dalam lagi, saya ngajak mereka observasi sekitar. Nah, setelah ini kalian akan muter-muter ke sekolah ya. Kalian boleh observasi perpustakaan, observasi taman, observasi kantin, ruang parkir, dan lain sebagainya. Mereka saya bekali dengan rubrik observasi teman-teman semuanya. Mereka muter keliling sekolahan. Nah, kemudian setelah muter sampai ke kelas lagi, kita diskusi bareng-bareng. Apa yang kamu temui? Masalah apa yang kamu temui? Kelompok satu bilang, Pak, kita lihat di perpustakaan banyak disalahgunakan, Pak. Banyak mereka main game di perpustakaan. Ada wifi yang kenceng yang digunakan oleh Telkom Indibis gitu ya, tapi dimanfaatin untuk main game. Padahal kan banyak hal yang harus dilakukan gitu. Satu misalnya. Kemudian yang kedua, ada juga yang ke kantin, Pak. Banyak yang ke kantin, sembunyi-sembunyi, bahkan di kantin jual rokok dan lain sebagainya. Nah, ini yang dilihat. Nah, dari masalah-masalah itu akhirnya apa yang harus kita lakukan ya agar hal-hal itu tidak dilakukan lagi oleh anak-anak ya. Akhirnya saya ngajak mereka bikin kampanye, teman-teman. Kampanyenya dalam bentuk gurindam. Sebabnya apa? Akibatnya apa? Gurindam kan ada kayak gitu ya formatnya. Ada sebab, ada akibat. Kemudian kampanye kamu agar orang-orang menarik, agar orang-orang lihat bisa dikemas dalam bentuk apa? Ada yang kemas dalam bentuk vlog, ada yang kemas dalam bentuk komik, ada yang kemas dalam bentuk lagu, teman-teman semuanya. Ini yang dikemas. Jadi mereka bikin komik yang ada unsur gurindamnya. Mereka bikin lagu yang ada unsur gurindamnya. Itu teman-teman semuanya yang dilakukan. Jadi mulai mulai ada perubahan yang tadinya hanya ngerjain LKS, tapi hal-hal ini yang akhirnya mereka kerjakan teman-teman semuanya. Nah mungkin, nah contoh yang lainnya ini di mapel Percuma Pak, metode yang Bapak matematika. sampaikan Coba hanya bisa dilihat untuk sebentar ya mapel-mapel teman-teman. bahasa dan seni. Mapel fisika, kimia, matematika nggak relevan. Banyak komentar semacam itu di sosial media. Namun ada guru matematika yang justru bisa membuat pembelajaran matematika disukai oleh murid-muridnya dan membuatnya relevan dengan kehidupan nyata. Namanya Guru Nadia. Ia menggunakan berbagai pendekatan kreatif dalam mengajar. Salah satunya adalah metode menghitung tinggi objek dengan sudut istimewa, di mana siswa belajar konsep geometri melalui pengukuran nyata. Tidak hanya itu, ia membuat belajar matematika menjadi seasik bermain. Misalnya, dia menggunakan perhitungan laporan kualitas tidur dalam 5 hari untuk mengajarkan analisis data dan statistik, serta kegiatan seperti menghitung besarnya tagihan listrik untuk mengajarkan konsep bilangan. Selain itu, ia juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek dengan kegiatan yang relevan dan menyenangkan. Contohnya adalah proyek bola coklat warna-warni, di mana siswa belajar tentang komposisi fungsi melalui aktivitas membuat bola coklat. Dalam kegiatan ini, siswa harus mengikuti resep yang melibatkan rumus-rumus matematika, seperti menggabungkan fungsi-fungsi untuk menentukan takaran bahan. Ia juga mengintegrasikan kurikulum untuk pemahaman yang lebih dalam, menggunakan konsep aljabar dalam cerita tentang perbandingan harga makanan seperti kimbap dan onigiri. Dengan cara ini, dia menunjukkan bahwa matematika bisa dikontekstualisasikan dengan kehidupan nyata, sehingga siswa bisa melihat relevansi. Itu tadi teman-teman semuanya. Jadi yang saya lakukan, tadi Bu Nadia lakukan itu deep learning. Apa sih pendekatan deep learning itu? Ini saya kembali ke konsep ya. Pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk memahami konsep teman-teman. Secara mendalam, menghubungkan ide dan menerapkan pengetahuan di situasi baru ini. Jadi nggak sekedar hanya tataran konsepnya, tapi dihubungkan, dianalisis, kemudian diterapkan di situasi baru. Deep learning sangat penting untuk tahap eksplorasi dan aplikasi setelah siswa jadi harap deep learning itu bisa dilakukan ketika mungkin dia sudah terpapar konsep terlebih dahulu ya di surface learningnya. Kemudian siswanya udah siap untuk menganalisis, mengevaluasi, berinovasi menggunakan pengetahuan yang dimiliki. Jadi pengetahuannya diterapkan teman-teman semuanya. Nah, sumber belajar deep learning salah satunya tuh karya Fulan, teman-teman semuanya. Makanya kemarin Fulan tuh diajak setahu saya ya, diajak sesi bareng di Kemdikbudrismen gitu ya. Dan kayaknya nanti pelatihan master trainingnya deep learningnya juga akan dilakukan di Australia sama timnya Fulan langsung, karena Fulan juga pernah ngajar di Australia, teman-teman semuanya. Jadi sumber belajar kalau teman-teman ingin belajar deep learning silakan baca bukunya Fulan. Banyak kok di internet gratisnya teman-teman semuanya. Nah, pembelajaran deep learning itu ketika sebenarnya
selama pembelajaran teman-teman nggak sekedar hanya fokus materi aja. Harapannya teman-teman juga menyasar hal ini, teman-teman. Anak-anak harapannya setelah mendapatkan pembelajaran deep learning, teman-teman semuanya. Jadi salah satu indikator pembelajaran teman-teman dikatakan deep learning ketika murid-murid memiliki 6 kompetensi ini. Murid-murid jago berkomunikasi, murid-murid udah lebih kreatif, murid-murid ngerasa punya tanggung jawab sebagai masyarakat global gitu ya. Oh, ada isu lingkungan, ada isu sampah, mereka ngerasa harus terlibat. Murid-murid udah jago kolaborasi, murid-murid punya karakter, jadi mereka lebih berempati, teman-teman semuanya. Kemudian murid-murid bisa lebih berpikir kritis. Jadi ini salah satunya. Jangan sampai setelah pembelajarannya teman-teman semuanya, ini semua nggak didapatkan. Coba dilihat tadi, aktivitas pembelajaran yang saya lakukan, ada nggak proses berpikir kritisnya? Ada. Saya putarkan gurindam, kemudian antar murid diskusi, itu berpikir kritis, kan? Berpikir kritis, sehingga harapannya muridnya nggak gampang terkena hook. Ada nggak proses komunikasinya? Ada. Ketika mereka ke perpustakaan, wawancara sama petugas perpustakaan, kan ada komunikasinya, kan? Ada nggak kreativitasnya? Ada. Ketika mereka bikin vlog, bikin komik, ada nggak citizenship-nya? Ngerasa peduli sebagai masyarakat global? Ada. Mereka bikin kampanye isu-isu yang terjadi, bisa sampah, bisa internet, bisa apapun gitu, citizenship. Ada nggak kolaborasinya? Ada. Mereka kolaborasi antar kelompok, diskusi mau bikin apa, diskusi tentang masalah apa yang didapatkan. Ada nggak karakternya empati? Ada, teman-teman semuanya. Jadi harapannya aktivitas pembelajaran yang dilakukan teman-teman mengakomodir tumbuhnya ini semuanya, teman-teman semuanya. Coba direfleksikan, selama ini pembelajaran yang dilakukan teman-teman sudah seperti itu atau belum? Ya, monggo teman-teman semuanya. Jadi silahkan teman-teman semuanya bisa bisa direfleksikan, apakah pembelajarannya teman-teman sudah mengakomodir tumbuhnya 6 kompetensi ini. Kalau sudah, berarti sebenarnya teman-teman sudah melakukan deep learning. Kalau hanya sekedar ngajak murid baca buku, kemudian ngerjain LKS, nggak mengakomodir munculnya kompetensi-kompetensi ini. Nah, ini yang perlu lebih ditingkatkan ke depannya, teman-teman semuanya. Jadi ini salah satu hal pembelajaran teman-teman dikatakan deep learning ketika teman-teman sudah menyasar ini juga gitu ya. Nah, bagaimana agar pembelajaran mencapai 6 kompetensi itu? Di bukunya Fulan ada 4 komponen kunci agar pembelajaran dikatakan deep learning, teman-teman semuanya. Pertama adalah praktek pembelajarannya. Teman-teman semuanya, pembelajarannya kalau bisa pembelajaran berbasis project, pembelajaran yang inquiry, pembelajaran yang pembelajaran berbasis problem ya. Ini yang harapannya yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, praktek pembelajarannya. Kemudian learning partnership, mitra. Harapannya ya yang jadi sumber belajar itu nggak sekedar guru. Teman-teman bisa ngajak guru tamu, misalnya tukang sapu, misalnya wirausaha, misalnya pegawai Telkom bisa dihadirkan ke sekolah, itu boleh teman-teman semuanya. Learning partnership kayak P5 kemarin kan, itu yang dilakukan oleh teman-teman semuanya. Kayak itu, mengajak anak-anak ke apa namanya, ke ini learning environment, lingkungan belajar, ngajak anak-anak ke terminal, ngajak anak-anak ke pasar, ngajak anak-anak outdoor belajarnya, melihat situasi langsung dikaitkan sama pembelajaran ya. Kemudian nah ini salah satu yang terpenting, pemanfaatan teknologi, leveraging digital, teman-teman semuanya. Kayak misalnya menggunakan Google Drive, menggunakan Canva gitu. Salah satu tadi yang Telkom, teman-teman Telkom sampaikan. Nah, ini apa namanya bisa digunakan. Jadi salah satu hal, beberapa hal yang menjadi komponen kunci agar pembelajaran deep learning itu ini, teman-teman semuanya, praktek pembelajaran, mitra, pemanfaat teknologi sama lingkungan belajar. Dan ini masuk ke naskah akademiknya pembelajaran mendalam Kemdikbud, Kemdikdasmen. Ini yang nanti kita bahas ya, teman-teman semuanya ya. Sehingga ketika teman-teman akan melakukan deep learning, teman-teman harus berubah yang tadinya hanya ceramah, teman-teman harus berubah menjadi 3 hal ini. Menjadi aktivator, menghidupkan pembelajaran, mengajak murid diskusi, ngajak murid untuk saling debat, ngajak murid untuk agen belajar, mengajak murid eksplorasi, itu yang pertama, aktivator. Kemudian pembangun budaya. Guru menciptakan iklim yang aman, kolaboratif, dan reflektif. Menumbuhkan budaya yang mendukung rasa ingin tahu, ketekunan, dan kegagalan. Ngajak murid refleksi, teman-teman semuanya. Kolaborator, ngajak guru lain masuk ke kelas, ngajak murid ke menghubungkan ke dunia nyata, itu bisa dilakukan, teman-teman semuanya. Nah, ketika tadi konsepnya Fulan itu dimasukkan ke Indonesia, jadinya kayak gini, teman-teman.
Sebenarnya sama kok. Teman-teman lihat apa lingkaran yang paling luar kerangka pembelajaran sama kayak tadi 4 kunci. Praktek pedagogi ada, lingkungan pembelajaran ada, pemanfaatan digital ada, kemitraan ada. Jadi sama persis sebenarnya kan. Kemudian apa namanya di tengah deh yang ini dimensi profil lulusan ini juga sama kan. Ada komunikasi kayak tadi 6 kunci, tapi ini ditambahin ada kesehatan yang baru, sama satu lagi keimanan. Karena mungkin kita ada di Indonesia ya, ada 8 dimensi. Kalau tadi Fulan ada 6 kompetensi kan. Nah, ini yang baru diterapkan di sini ada yang namanya pengalaman belajar. Ada proses memahaminya kalau bisa melalui tahapan itu. Memahami, mengaplikasikan sama merefleksikan dan terakhir prinsip pembelajarannya ada kayak kemarin mindful, joyful sama meaningful teman-teman semuanya prinsip pembelajarannya. Nah, sebentar aja kita bahas berkesadaran bermakna menggembirakan itu apa. Berkesadaran itu tuh harapannya murid sadar. Kayak tadi teman-teman lihat. Yang saya lakukan ketika mengajar Gurindam di awal, saya nggak pernah nyampaikan why-nya. Kenapa sih kamu belajar Gurindam? Gunanya untuk apa? Nah, di era deep learning harapannya murid-murid sadar belajar ini gunanya untuk apa. Sehingga murid-murid tanpa diiming-imingi hadiah, tanpa ditakut-takuti, mereka tahu why-nya teman-teman semuanya. Ini berkesadaran. Ya, jadi yang dimaksud berkesadaran kayak gitu, murid ngerasa tahu gunanya belajar sesuatu itu untuk apa. Makanya hal awal ketika teman ingin masuk materi sesuatu materi gitu yang dilakukan teman-teman harus menyampaikan why-nya. Gunanya apa, tujuannya apa. Ini yang harusnya dilakukan oleh teman-teman semuanya. Bermakna, kaitin sama kehidupan, dikaitin sama pengalaman murid sebelumnya, pengetahuan murid sebelumnya, teman-teman semuanya, dikaitin dengan murid tinggal di mana itu bisa seperti itu. Ini yang bisa dilakukan. Kemudian menggembirakan itu nggak harus ada ice breaking terus, nggak harus senang-senang terus, tapi menggembirakan itu murid relate gitu ya, kayak tadi dipenuhi kebutuhannya, ditanyakan kondisi belajarnya, kesiapan belajarnya kayak apa, sesederhana kayak misal di awal. Gimana anak-anak hari ini? Udah siap belajarnya? Emoji apa yang menggambarkan perasaanmu hari ini? Semalam gimana tidur jam berapa? Kurang tidur nggak? Itu bisa dilakukan. Itu menggembirakan teman-teman semuanya. Ya. Nah, kemudian ini 8 dimensi tadi, terakhir pengalaman belajar. Harapannya tahapan pembelajarannya teman-teman semuanya mengakomodir ini semuanya. Ada proses memahami, ada proses mengaplikasikan, ada proses merefleksikan. Coba kita breakdown dari pembelajaran saya tadi ya. Saat saya ngajak anak-anak menganalisis lagu, kemudian anak-anak diskusi tentang gurindam itu baru sampai konsep memahami. Anak-anak tahu gurindam itu apa, itu memahami teman-teman semuanya. Ini ada tahapan pembelajarannya. Ya. Kemudian saat anak-anak observasi sekolah, anak-anak menemukan masalah apa, anak-anak bikin gurindam, ya, bikin kampanye dalam bentuk poster video, dia mengaplikasikan gurindam yang dia pelajari. Terakhir, ada proses merefleksikan teman-teman semuanya. Ini yang dilakukan oleh anak-anak semuanya itu. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan itu, ada proses memahami, mengaplikasikan, merefleksikan, sebenarnya teman-teman sudah melakukan deep learning itu sendiri. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin kita akan bedah lebih lanjut di sesi tanya jawab nanti ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih banyak Pak Rizky atas pemaparan yang sangat luar biasa. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menginspirasi kita semua untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kualitas pembelajaran. Baik, kita akan masuk ke sesi Q&A. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Baik, kepada Ibu Dian Maharani. Oke, terima kasih Ibu. Pak Ki, ketemu lagi. Ketemu lagi Bu kemarin. Iya, wah menarik sekali nih Pak. Terima kasih. Semakin ke sini, semakin paham dengan pendekatan deep learning. Eh, ini yang saya mau tanyakan Pak. Tadi kan ada pengalaman belajarnya mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, ini memang harus dimulai dari awal, ya. Artinya tahapan ini memang harus dimulai dari memahami dulu, aplikasi dan merefleksi. Nah, kemudian ini cukup banyak izin ya Bu Rina, agak banyak ini. Eh apa? Memahami itu berarti tidak mesti guru itu memberikan ceramah saja ya dari satu arah.
Artinya memang kalau untuk di deep learning, guru berupaya untuk melibatkan siswa yang lebih banyak. Ya, itu satu. Apakah betul seperti itu? Kemudian yang kedua, Pak Ki, untuk di naskah akademik itu kan ada 4 komponen kunci: praktek pedagogis, kemitraan, lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital. Nah, kalau kita lihat di naskah akademik itu agak sedikit ribet ya untuk membuat modul ajar. Nah, bagaimana nanti penerapannya untuk di sekolah? Karena saya khawatir dengan model yang ada di naskah akademik itu akan membuat guru merasa resah dengan banyaknya administrasi yang harus dibuat gitu. Nah, bagaimana sebaiknya untuk aplikasinya di lapangan nanti? Itu saja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sabrina, saya langsung jawab ya. Aditya Akbar Oke. bocor. Iya, sebentar saya coba izin mute beberapa. Oke, ya, yang pertama terima kasih Bu Dian untuk antusias belajarnya kemarin malam padahal baru belajar bareng ini belajar lagi. Terlihat semangatnya luar biasa. Yang pertama memang sebenarnya kalau yang ada di Kemdikbudrismen gitu ya, proses memahami, kemudian mengaplikasikan, kemudian merefleksikan itu sebenarnya tahapan yang dirancang untuk mempermudah sih sebenarnya teman-teman semuanya. Kalau dari sumber deep learning yang sendiri nggak harus kayak gitu. Yang penting kalau indikator sesuatu pembelajaran dikatakan deep learning itu mencapai 6 kompetensi tadi. Caranya kayak apa? Ya bebas teman-teman nggak harus kayak gitu. Tapi kayaknya ketika ini diterapkan di Indonesia kayaknya perlu ada deh panduan yang memudahkan. Makanya tadi Kemdikbudrismen bikin tahapan itu teman-teman semuanya. Eh, Pertama mungkin guru-guru bisa melakukan proses memahami dulu, ngajak anak-anak melakukan diskusi, ngajak anak-anak apa namanya melakukan observasi tadi, kemudian mereka apa namanya brainstorming tentang hal apa gitu itu memahami sampai konsepnya paham. Kemudian nggak sekedar hanya sampai konsep, gimana caranya agar konsep yang dipelajari itu bisa diaplikasikan. Apa ya aplikasinya? Jadi nanti asesmennya kalau bisa ya asesmen berbasis kinerja yang lebih otentik teman-teman semuanya. Jadi mungkin ini salah satu transformasi asesmen yang teman-teman bisa lakukan. Nggak sekedar hanya mungkin mengerjakan soal lagi, tapi ngajak anak-anak bikin book product assessment yang bisa ngerasa bisa diaplikasikan teman-teman semuanya. Gitu. Kemudian terakhir ya sebenarnya kalau merefleksikan udah sering kan ya teman-teman lakukan gitu. Nah, setahu saya kayaknya tahapan ini kenapa dimunculin di Kemdikbudrismen itu harapannya biar mempermudah teman-teman semuanya. Yang kedua, gimana kalau apa namanya dilakukan di murid yang banyak gitu ya. Nah, menurut saya teman-teman semuanya bisa dilakukan di banyak kondisi. Di murid yang banyak, saya ngajar pada waktu itu satu kelas 40 murid teman-teman semuanya itu bisa ya dengan salah satunya rubrik. Nah, ke depan kayaknya untuk melihat 6 kompetensi tadi, teman-teman bisa bikin semacam rubrik untuk mempermudah gitu. Teman-teman ingat nggak bikin rubrik rubrik di P5? Akan kayak gitu kayaknya ke depannya. Karena kan ini juga masih apa belum ada pelatihan resminya kan ya dari Kemdikbudrismen ini baru master trainernya baru dilatih kemarin setahu saya dan akan dilatih di Australia juga sama timnya Fulan langsung kayaknya teman-teman semuanya. Ini yang saya tahu ya informasinya. Setahu saya untuk mempermudah menilai nggak sekedar menilai itu, yang perlu teman-teman lakukan membuat rubrik yang ada 6 kompetensi tadi. Semoga nanti Telkom bisa bikin sesi ya khusus ya bagaimana bikin rubrik pakai AI gitu. Itu mudah banget sih teman-teman semuanya itu yang teman-teman perlu lakukan ya teman-teman semuanya. Itu sih ada lagi nggak ya Pak Mbak Sabrina? Tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab ya. Kayaknya udah. Ada izin Bu Rina, Iya, ya. itu yang tadi yang kedua Pak Ki, tentang Mhm. naskah akademik kan Oh panduannya di iya, naskah akademik itu empat oh komponen RPP ya. kunci. Itu Mhm. apakah harus diterapkan di dalam Oke. modul ajarnya Bapak Ibu guru gitu loh? Ya, di deep learning sendiri sebenarnya 4 komponen kunci tadi kan sudah ada gitu ya di punyanya Fulan gitu ya. Sebenarnya ini semuanya itu kalau diterapin kayaknya akan memudahkan teman-teman semuanya. Empat-empatnya misalnya praktik pembelajaran, teman-teman melakukan pembelajaran berbasis project kan udah mengakomodir ya ini atau pembelajarannya inquiry. Nah, ini mengakomodir, lebih mengakomodir lagi ketika teman-teman ada learning partnership melibatkan mitra.
mitranya siapa? Nggak harus misalnya ngundang tokoh atau apapun. Murid belajar dari murid itu juga mitra kan ya teman-teman semuanya. Atau teman-teman bikin sesi Zoom atau siapa di kelas itu juga boleh. Tapi kalau ini nggak dilakukan kayak apa? Kalau nggak dilakukan menurut saya nggak apa-apa ya. Yang penting tadi 8 kompetensi tadi itu bisa bisa masuk aktivitasnya masuk ke praktik pembelajaran ini. Ini ya deep learning akan benar-benar dilaksanakan dan benar-benar bagus kalau hal-hal ini bisa diterapkan. Lingkungan belajar juga bisa. Lingkungan belajar ini kayak tadi berkaitan dengan mungkin pembelajarannya sesekali bisa di luar, teman-teman bisa mengakomodir antar murid saling diskusi itu kan juga lingkungan belajar sebenarnya. Learning partnership juga bisa, Budian diartikan antar murid itu bisa jadi mitra, kolaborator. Itu kan bisa kan, nggak harus munculin orang di sini. Leveraging digital itu memanfaatkan teknologi itu nggak sekedar hanya melulu menggunakan internet. Menggunakan internet, Google Drive itu lebih bagus. Ada lonjakan, lompatan pembelajaran. Tapi kalau misalnya nggak ke situ, pembelajarannya mungkin sederhana deh. Teman-teman nayangin video, kemudian ngajak diskusi itu juga sudah menggunakan teknologi. Jadi apa namanya, jangan jadikan ini beban. Saya selalu bilang kayak gini, ketika ada kebijakan yang baru, sesuatu yang baru, yang pertama yang penting gimana agar kitanya guru nggak ngerasa ribet, gimana agar murid benar-benar ngerasa belajar ini ada manfaatnya. Mungkin itu dulu. Jadi nggak perlu sempurna dulu, lakukan dulu sebisanya teman-teman untuk mencapai 6 atau 8 dimensi tadi. Seperti itu sih Budian kalau dari saya. Jadi nggak harus fokus ke empat-empatnya, yang penting lakukan aja dulu yang agar murid-muridnya dapat 6 atau 8 dimensi tadi itu. Seperti itu Budian kalau dari saya. Sudah Mbak Sabrina, ada lagi Baik, mungkin? terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya dan Pak Rizky Rahmat atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya kedua dari Pak Maria Sonang Siregar. Baik, Baik, terima kasih Mbak Sabrina. Selamat malam Pak Rizky, ketemu lagi. Pak Selamat Rizky ini malam. gencar-gencarnya yang memberikan inspirasi kepada guru-guru di Indonesia. Perkenalkan saya Pak Sonaris Siregar dari Riau. Alhamdulillah saya bisa bergabung bersama Pak Rizky malam ini. Kita mengkaji masalah deep learning lagi ya. Oke, Pak Rizky, saya flashback kita kurikulum yang lama, yaitu kita dulu pernah memakai 2013 ya, itu pendekatan saintifik gitu ya kan. Sekarang kita sudah masuk ke pendekatan pembelajaran mendalam, deep learning gitu. Kalau dulu kan itu kita memakai 5M, mengamati, kemudian menanya, mencoba, kemudian mengkomunikasikan sampai ke apakah di deep learning ini ada umpamanya sintak khusus, kemudian para guru pun enak lancar untuk membuatkan langkah-langkah, kemudian tahu apa yang harus dikerjakan begitu. Kemudian nanti apakah memang harus, tadi saya dengar juga itu menggunakan metode project based learning terus begitu. Mungkin itu saja untuk lebih dipertegas lagi Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih Pak, senang banget semangat belajarnya luar biasa. Izin langsung Ya, menjawab ya Mbak Sabrina ya. Iya, kalau tadi saya juga udah jawab di pertanyaan Budian, eh, kalau dilihat di naskah akademiknya, tahapan pembelajaran yang di apa namanya diusulkan sehingga mempermudah teman-teman guru ada tiga teman-teman semuanya. Ini ya, ya. munculnya di pengalaman pembelajaran, yaitu Mm-mm. proses apa namanya memahami. Kemudian ini kalau teman-teman lihat memahami di sini ada tiga: pengetahuan esensial, pengetahuan yang aplikatif, pengetahuan nilai dan karakter. Nah ini ada proses ini. Jadi di awal pembelajaran teman-teman melakukan proses ini, memahami. Ya dengan banyak hal yang teman-teman lakukan di proses saya tadi ini, proses memahaminya teman-teman. Saya muterin video, saya ngajak anak-anak untuk melihat video itu, menganalisis video itu, mereka diskusi kelompok, ya menganalisis di video itu ada apa aja. Kemudian nanti saya kaitin, ini yang kamu pelajari itu gurindam loh. Nah itu, jadi gurindam itu contoh aslinya tuh kayak gini. Tapi tadi saya sederhanakan gitu, itu memahami teman-teman semuanya. Nah ini untuk mempermudah teman-teman melakukan deep learning, Kemdikbudristek menggunakan tiga hal ini yang kiranya dilakukan oleh teman-teman semuanya. Ini pertama memahami, kemudian mengaplikasikan.
gimana yang sudah dipahami anak-anak kan dalam konteks yang saya lakukan tadi kan udah paham nih Gundam itu apa, contohnya kayak apa, karakteristiknya bagaimana, apa penyusunnya kayak apa gitu. Itu udah tapi eh, kalau bisa jangan sampai hanya sampai memahami. Ini surface learning doang kalau memahami. Nah, gimana agar mengaplikasikan? Nah, yang dulu yang saya lakukan setelah memahami, saya cut teman-teman langsung saya ngajak mereka ngerjain LKS, apa ngerjain mereka Gurindam itu apa di LKS, kemudian di situ dua baris awal kayak gini, nanti baris selanjutnya apa, biasanya kayak gitu. Nah, saya ubah setelah memahami yang saya lakukan mengaplikasikan. Asesmennya saya ubah teman-teman. Nah, ini yang dilakukan asesmennya kayak misalnya ngajak murid observasi, kemudian melihat sekitar, mereka Enggak, bikin maksudnya, sesuatu maksudnya diaplikasikan teman-teman semuanya. semarah-marahnya sama anak yang begitu. Nah, itu yang apa namanya dilakukan teman-teman semuanya, diaplikasikan ya, diaplikasikan. Nah, kemudian di akhir setelah mereka mengaplikasikan dalam bentuk produk yang lainnya di deep learning itu kayak tadi misalnya saya video dan di sini teman-teman bisa pakai yang namanya diferensiasi produk gitu ya. Jadi masih bisa dikaitin dengan yang pernah teman-teman pelajari. Assessment-nya nggak harus satu gitu ya. Di sini saya kayak boleh anak-anak bikin vlog, anak-anak boleh bikin komik, anak-anak boleh bikin lagu, boleh diaplikasikan. Terakhir, agar pengetahuannya benar-benar dipahami oleh anak, ada proses yang namanya refleksi. Ya, guru memberikan feedback kepada murid, murid saling diskusi apa yang kurang selama mereka pelajari, apa yang lebih gitu. Antar murid bisa ngasih apresiasi. Nah, ini yang harapannya dilalui oleh teman-teman semuanya, yaitu pengalaman belajar ini. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah harus pembelajaran berbasis project? Nggak harus, teman-teman semuanya. Pembelajaran yang mengakomodir inquiry-nya murid. Yang penting ini, bagaimana pembelajaran teman-teman di akhirnya murid-murid memiliki kompetensi ini. Murid-murid berpikir kritis, ya mungkin diajak baca buku, kemudian mendiskusikan, mengajak diskusi, mengajak debat antar murid, udah mengakomodir ini. Ya kemudian setelah itu anak-anak setelah diskusi mereka bikin sesuatu, kreativitasnya udah masuk. Habis itu mereka mendiskusikan sesuatu, boleh kolaborasi. Jadi nggak harus pembelajaran berbasis project. Tapi gimana caranya pembelajaran teman-teman ya memunculkan 8 dimensi ini selama proses pembelajaran itu gitu. Karena apa? Yang disasar oleh deep learning adalah murid hidup di masyarakat. Jangan sampai murid jago pemahaman konsep ketika di masyarakat mereka nggak bisa terlibat, mereka nggak berpikir kritis, mereka gampang terkena hoax, mereka susah komunikasi. Itu teman-teman semua. Jadi harapannya gimana proses pembelajaran teman-teman mencapai 8 dimensi ini. Gitu, Bapak, saya kembalikan mungkin ke Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Pak Rizky. Masih di mute, Mbak. Ya. Mohon maaf, baik. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ada Kak Fatul Bahri. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Sabrina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi kenal. wabarakatuh. Saya Fathul Bahri nama lengkapnya, tapi bisa panggil saya Ferry. Saya guru SMK. Nah, yang ingin saya tanyakan tentang deep learning, memang sih secara kalau deep learning yang tadi dibicarakan sama Pak Rizky itu tidak apa kalau dibilang tidak eh, bahasanya tidak ini ya tidak langka maksudnya maksudnya bukan hal yang baru gitu jadi sesuatu yang dimana yang kita terapkan sebetulnya sudah ada di sekolah atau di kelas cuman dikemas seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya, gimana nih yang awalnya kan kita lakukan harus menggunakan asesmen awal. Nah, di dalam asesmen awal apalagi kalau misalnya di pertengahan misalnya kan kalau asesmen awal kan tahun ajaran baru nih kita mesti kan tahu kita harus masukin materi ini kita harus praktek ini atau gitu jadi yang jadi pertanyaannya kalau di pertengahan apalagi di dalam pertengahan ini yang kita harus masukin teori dulu atau langsung praktek dulu ya gimana supaya anak ini bisa menerima secara dalam prakteknya tadi proyeknya apa yang harus kita lakukan di dalam tahap pendekatannya. Apakah kita praktek, apakah kita teori dulu? Nah, seperti itu. Yang untuk di pertengahan seperti itu. Mungkin pertanyaannya seperti itu ada
Baik, siap. gambaran. Terima kasih Pak Rizky. Siapkan, terima kasih Pak Fatul. Pertanyaan menarik banget. Bagaimana kalau deep learning ini baru kita dapatkan di pertengahan kayak gini Enggak. gitu ya, nggak di awal. Bagaimana asesmen awalnya? Sebenarnya asesmen awal itu bisa dilakukan di pertengahan teman-teman. Bisa, misalnya nih, teman-teman ngajar 90 menit ya, 10 menitnya teman-teman gunakan untuk melakukan asesmen awal sederhana, pakai angket, apalagi kayak tadi yang disampaikan dalam deep learning. Deep learning itu akan benar-benar bagus teman-teman semuanya. Coba ya, saya coba lihat. Di sini teman-teman, jika teman-teman salah satunya menggunakan teknologi di asesmen awal ini, misalnya Bapak guru SMK nih, mengajak anak-anak ngisi Google Formulir sebelum ngisi sesi, itu bisa banget. Jadi, apalagi dengan adanya teknologi, teman-teman untuk memahami muridnya lebih mudah. Jadi nanti teman-teman bikin semacam angket, muridnya suka apa, muridnya apa akan ketahuan teman-teman semuanya gitu. Jadi menurut saya bisa salah satunya menggunakan teknologi agar mendapatkan apa namanya data-data muridnya lebih bagus lagi gitu teman-teman semuanya. Kalau konteksnya Pak Fatul tadi ya, saya sebenarnya udah pernah bikin buku judulnya tentang deep learning ini, teman-teman ada ide-ide contohnya dari berbagai jenjang TK kayak apa gitu. Nah, yang SMK juga ada tadi Pak. Jadi bagaimana pengajaran di SMK di deep learningnya misalnya pembukaan keuangan usaha kecil, nanti proses memahaminya kayak apa, proses mengaplikasikannya kayak apa, dimensi profil yang disasar apa, saya udah bikin laporan asesmennya yang beda kayak apa, nggak sekedar LKS, ini udah ada semuanya. SMK ini saya bikin ada banyak sih ide-idenya gitu teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman bisa baca ini juga gitu ya, kalau teman-teman berminat, ini ada khusus bagi teman-teman yang hadir pada malam hari ini bisa apa namanya di buku tiga paket buku ini teman-teman semua saya bikin tiga buku ya e-book semuanya silakan nanti teman-teman bisa ke sini gitu. Lengkap semuanya, ada proses asesmennya, proses memahaminya kayak apa, jadi kayak semacam RPP tapi mini ya teman-teman semuanya mungkin itu. Jadi itu sih, jadi assessment bisa dilakukan di pertengahan, apa namanya di pertengahan seperti sekarang ini Pak Fatul Bahari, dengan salah satunya teknologi tadi atau diselipkan deh di 90 menit atau selama proses pembelajaran kayak dibagi-bagi kayak jadi checkpoint. Setiap setiap 30 menit itu ada yang namanya assessment formatif, itu boleh banget, bisa banget seperti itu. Itu yang bisa dilakukan. Gitu teman-teman. Saya kembalikan ke Mbak Sabrina. Baik, kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir ya Ya, untuk siap. malam hari ini kepada Kak Jenevin. Yuk, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Genovine, bisa dipanggil Vini. Jadi tadi materinya tentang deep learning ya sangat menarik dan juga insightful ya. Yang saya penasaran aja, kalau misalnya deep learning method akan mulai dikembangkan di sekolah, gimana caranya kita sebagai guru bisa mencakup jumlah siswa yang besar ataupun sekolah-sekolah yang masih tergolong memiliki resources yang terbatas dibandingkan dengan sekolah-sekolah lainnya. Atau juga tentunya siswa-siswanya bakal datang dari berbagai ranah usia dan juga tentunya cara belajar yang berbeda, pendekatannya juga berbeda-beda juga. Gimana sebagai guru kita dapat memastikan metode deep learning itu tertanam, bisa digunakan sama siswa-siswa ini, terutama juga di bagian mengembangkan critical thinking dari anak-anak kita. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan menarik banget gitu ya. Kalau misalnya ini kan juga kalau kita lihat ya teman-teman semuanya ya, ketika kita di Indonesia gitu ya, nggak apa namanya, eh ya sebenarnya kalau di learning itu kan sumber aslinya Fulan ya, Fulan itu ngajar di Australia. Di Australia itu mungkin satu kelasnya bisa dihitung dengan jari, mungkin 18-20 murid gitu ya. Udah ada batasan standar dari mereka. Guru, apalagi mungkin di satu kelasnya ada dua gitu ya, satu guru satunya kofasil gitu kan, bener nggak? Nah, ketika ini masuk ke Indonesia, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, teman-teman semuanya. Salah satunya tadi, gimana kalau muridnya kelasnya gemuk, muridnya banyak. Nah, ini juga menantang. Kayak tadi yang saya sampaikan, yang saya lakukan itu di 40 murid, teman-teman semuanya. Di SMA Pekalongan, SMA Seragi namanya, yang saya lakukan di 40 murid. Yang saya lakukan apa? Kalau teman-teman pernah belajar berkaitan dengan assessment, yang saya lakukan di awal sebenarnya melakukan assessment awal terlebih dahulu. Saya makanya tadi saya juga menjawab pertanyaan Pak Fathul agar mempermudah di era sekarang. Kalau misalnya teman-teman ngajar, kalau bisa itu ini apa memanfaatkan teknologi kalau muridnya banyak. Karena apa? Coba bayangin kalau teman-teman masih manual gitu ya.
masih manual yang dilakukan teman-teman semuanya, itu agak susah teman-teman semuanya ini. Harapannya itu menggunakan digital kayak gini di awal. Kayak misalnya nih, ngajak anak-anakmu untuk ngisi angket gitu ya. Sehingga dari angket itu kita bisa memetakan mana murid yang sudah paham, mana murid yang sudah mencapai pengetahuan ini, apa kompetensi mereka. Ini yang bisa dilakukan. Ketika teknologi dimanfaatkan, itu akan lebih bagus lagi. Pak, tapi di saya internetnya susah. Pak, Kak, di saya susah ini teknologinya nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Kembali ke zaman tradisional mungkin pakai angket, tapi mungkin pertanyaannya lebih kita permudah lagi. Itu yang mungkin dilakukan. Nah, setelah kita tahu muridnya kayak apa, nah ini yang dilakukan. Petakan teman-teman semuanya. Kita mungkin bisa bikin petakan murid dalam satu kelas 3 besar deh, murid yang kayak apa sama apa dan apa gitu, 3 besar aja, nggak usah banyak-banyak. Ini yang saya lakukan di kelas saya. Nah, makanya pembelajaran deep learning itu akan memudahkan teman-teman juga diaplikasikan dengan pengetahuan yang teman-teman pernah miliki. Pembelajaran diferensiasi, ya, melakukan asesmen awal, melakukan diferensiasi. Jika hal itu dilakukan, ini akan ada lompatan pembelajaran sih, akan keren banget menurut saya. Jadi pembelajaran deep learning itu akan dipermudah juga ketika teman-teman melakukan asesmen awal, asesmen formatif dilakukan, kemudian pembelajaran diferensiasi mengakomodir murid-murid tadi sehingga jumlah yang banyak tadi bisa terbantu teman-teman semuanya. Ini yang saya lakukan dulu di SMA yang pernah saya ajar di sana. Tapi memang nggak bisa seperti Australia karena ya standarnya beda ya teman-teman semuanya ya. Satu kelas mungkin 18 murid, di situ ada 2 fasil gitu. Jadi ya itu sebenarnya nggak ideal, tapi ya gimana lagi gitu ya, kondisinya seperti itu, kita perlu jadi guru yang lebih kritis dan kreatif sih melihat hal ini tadi gitu. Gitu sih Mbak, kalau dari saya jawabannya. Terima kasih. Kami tutup sesi Q&A pada malam hari ini. Terima kasih atas semua pertanyaan yang telah diajukan. Kami harap sesi tanya jawab ini dapat memberikan lebih banyak pencerahan dan memperdalam pemahaman kita tentang topik yang telah disampaikan. Izinkan saya untuk memberikan kesimpulan dari materi yang luar biasa yang telah disampaikan oleh Bapak Rizky Rahmat. Kita semua sama-sama memahami bahwa deep learning bukan hal baru, namun semakin relevan dalam konteks pendidikan, dan saat ini deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada makna, bukan sekedar hafalan. Tantangan kita adalah sebagai pendidik adalah membawa proses belajar dari yang hanya permukaan surface learning menuju pembelajaran yang benar-benar bermakna dan tertanam dalam diri murid. Seperti yang disampaikan Bapak Rizky tadi, ada 6 kompetensi yang menjadi fondasi murid dalam proses menuju deep learning. Ada communication, creativity, citizenship, collaboration, character, and critical thinking. Dan untuk mendampingi proses ini, guru juga perlu berevolusi. Seorang guru deep learning bukan hanya fokus pada penyampaian materi, tapi juga menjadi aktivator pembelajaran, pembangun budaya yang positif, dan kolaborator yang aktif bersama murid dan sama pendidik. Baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kami himbau kepada para peserta untuk mengisi absensi yang telah disediakan oleh panitia di kolom chat. Absensi diperlukan untuk klaim hadiah bagi pemenang serta klaim sertifikat. Jadi, pastikan Bapak Ibu untuk mengisi absensi yang telah kami sediakan. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi penutup, kita segarkan suasana dulu dengan bermain game seru di Kahoot untuk menambah keseruan acara kita malam hari ini. Untuk cara main game di Kahoot, silahkan klik link yang sudah dibagikan oleh admin di kolom chat atau komentar. Setelah itu isi nickname dan mohon menggunakan nama asli Bapak Ibu kalian dan menginput PIN yang telah kami berikan di kolom chat. Kami himbau untuk menggunakan nama asli ya Bapak Ibu sekalian agar memudahkan proses reach out dari tim ketika pemenang telah ditentukan. Baik, boleh di-scan dulu QR code pada layar dan memasukkan PIN ya Bapak Ibu sekalian.
tentunya dimulai. Jadi untuk para Bapak Ibu yang belum bergabung, silakan untuk scan dan memasukkan PIN yang tertera 934259. Silahkan untuk menginput PIN dan kami himbau sekali lagi untuk menggunakan nama asli untuk klaim hadiah. Ya. Baik, akan kita mulai saat ini. Oke. Kita mulai ya teman-teman. Kita mulai ya para Bapak Ibu guru.
Baik, terima kasih atas antusiasmenya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti Kahoot tadi. Berikutnya kita memasuki sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu pengumuman game Kahoot dan Add Your Story Challenge. Untuk game Kahoot dulu, untuk juara satu dengan atas nama Tuti, apakah hadir? Hadir, hadir. Baik, nanti akan dihubungi oleh tim untuk pengeplemen hadiah. Berikutnya atas nama Taufik Abdullah, apakah hadir untuk juara dua? Baik, tidak hadir. Kita Hadir, lanjut ke hadir, Juminten hadir. Pasti atas nama Taufik Abdullah. Hadir Kak. Hadir. Baik, terima kasih atas nama Handayani. Apakah hadir juara keempat? Baik, terima kasih kepada para pemenang. Baik, terima kasih atas para pemenang yang sudah memenangkan game Kahoot tadi. Nanti akan kami hubungi melalui tim panitia. Baik, selanjutnya kami akan umumkan untuk para pemenang At Your Story Challenge. Untuk operator, apakah bisa ditampilkan? Baik, selamat kepada Kak Filza Salina, Bani Cajar, dan Ed Bella Arifani, serta Ed Ertianda. Baik, nanti akan tim kami hubungi melalui eh, WhatsApp yang sudah tertera pada link absensi. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement berupa pesan dan kesan dari komunitas guru belajar Nusantara kepada Ibu Devi Mariatul selaku Wakil Ketua KBGN. Kami persilahkan. Selamat malam. Terima kasih Kak Selamat Sabrina. malam. Oke, terima kasih Kak Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih sudah belajar bersama. Terima kasih sudah em, join. Biasanya kalau waktu malam-malam itu digunakan untuk bersantai. Tapi Bapak Ibu memilih untuk belajar karena guru dan belajar itu adalah satu frasa yang sulit untuk dipisahkan ya Bapak Ibu. Apakah saya jelas, terdengar jelas? Terdengar jelas Ibu suaranya. Terima kasih. Karena guru dan belajar itu adalah satu frasa yang sulit untuk dipisahkan ya Bapak Ibu, kita yakini itu. Dan terima kasih untuk Indibis Telkom Indonesia yang sudah memberikan seri belajar bersama Pak Rizky Rahmathani yang saya kenal orangnya sangat senang belajar, antusiasnya tinggi, dan bahkan banyak teman-teman yang tadi saya menyimak dari awal, banyak teman-teman yang udah belajar sama Pak Rizky kemarin, hari ini belajar lagi gitu. Nah, senangnya belajar bersama itu adalah satu proses yang tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin lepas dari yang namanya guru, Bapak Ibu gitu. Kalau kita menuntut murid untuk ayo belajar, maka kapan gurunya belajar gitu. Saya dari komunitas guru belajar Nusantara, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum mengenal gitu, komunitas guru belajar Nusantara ini adalah satu organisasi profesi yang memperjuangkan nilai-nilai komunitas untuk terus bergerak bersama guru-guru lintas jenjang dan lintas em, mapel. Kita semua belajar gitu ya. Karena kalau
kita belajar sendirian itu akan capek Bapak Ibu. Kalau kita berlari hanya sendirian itu akan capek. Tapi kalau kita berlari bareng-bareng, belajar bareng-bareng, saling menguatkan, ada saling ngobrol sama teman, kalau ada kebingungan apa nih gitu. Contohnya malam hari ini ternyata ada banyak respon yang positif untuk belajar gitu. Ada informasi-informasi belajar, kita perlu banget ini teman-teman untuk saling menguatkan. Kami ada di ratusan kabupaten kota yang mungkin Bapak Ibu bisa gabung di sana gitu. Dan kalau Bapak Ibu ingin ikuti informasinya bisa ke Instagramnya komunitas guru belajar gitu dan tetap pantau juga di Indibis gitu. Siapa tahu nanti ke depan kami akan ada program barengan lagi, program belajar barengan untuk Bapak Ibu guru karena percayalah Bapak Ibu guru ketika gurunya yang belajar maka murid-muridnya pun akan mendapatkan dampaknya. Harapannya satu guru yang hari ini belajar dari Pak Rizky gitu ya. Kalau dulu hanya muridnya Pak Rizky yang mendapatkan makna belajar itu gitu. Hari ini ada sekitar 300 lebih guru yang belajar. Bayangkan berapa murid yang akan merasakan pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang mendalam gitu. Kalau kita hari ini belajar tentang deep learning gitu ya, bagaimana suatu pendekatan ini kita pelajari dengan baik gitu ya. Siapa tahu nanti ke depannya Indibis akan ada banyak lagi seri-serinya. Maka mari terus belajar karena guru yang belajarlah yang berhak mengajar. Terima kasih, saya Devi dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dari Indibis. Terima kasih Kak Sabrina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Dewi atas pemaparannya. Baik, tidak terasa kita telah bicara. Melalui materi hari ini kita telah memahami bahwa deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan makna bukan sekedar hafalan. Ini menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi kita sebagai pendidik untuk membawa proses belajar ke arah yang lebih mendalam dan bermakna bagi murid. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Rizky tadi, ada 6 kompetensi utama: communications, creativity, citizenship, collaborations, character, and critical thinking. Menjadi fondasi penting dalam proses tersebut. Dan untuk mendampingi murid menuju ke sana, guru juga perlu bertransformasi menjadi aktivator pembelajaran, pembangun budaya positif, dan kolaborator kolaborator yang aktif. Baik, berikutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Kami izin meminta Bapak Ibu sekalian untuk menyalakan kamera sejenak untuk sesi foto bersama. Baik, operator mohon dibantu untuk capture. Oke, kita dari slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke kita lanjut ke slide kedua. Tiga, dua, satu. Kita lanjut ke slide ketiga. Tiga, dua, satu. Baik. Kita lanjut ke slide keempat, Bapak Ibu Guru. Tiga, dua, satu. Baik, sudah tercapture semuanya. Terakhir kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rizky Rahmat Hani selaku narasumber, para peserta dan seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya webinar ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Semoga kita semua terus diberikan semangat dalam menjalankan peran mulia sebagai pendidik dan jangan lupa untuk follow Instagram indibis.jbn untuk update acara keren berikutnya. Saya Sabrina, mewakili seluruh tim Indibis. Mohon maaf bila ada salah kata. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat malam. Selamat malam, terima Terima kasih. kasih. Terima kasih.